Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajif Alwi Ahmad Sangkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendekatan ekspresif. Apa sih pendekatan ekspresif itu? Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang lebih mengarah karya sastra sebagai ekspresi dunia penyair atau dunia batin pengarang. Adapun ekspresif menurut pendapat para ahli, yang pertama yaitu pendapat dari Pradovo. Kritik ekspresivisme mendefinisikan karya sastra sebagai ekspresi atau curahan, ucapan perasaan atau juga sebagai produk imajinasi penyair yang beroperasi atau bekerja dengan pikiran-pikiran dan perasaannya. Ini cenderung menimbang karya sastra dengan keasliannya atau keadaan pikiran dan kejiwaan pengarang. Dan pendapat lain menyatakan pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang mengkaji ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Itu dikutip dari buku karya Abraham dengan judul Menurut Seni tahun 1984. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menitik beratkan kepada upaya pengarang atau penyair mengekspresikan ide-idenya ke dalam sebuah karya sastra. Pendekatan ekspresif ini menekankan kepada penyair dalam mengungkapkan atau mencurahkan segala pikiran, perasaan, dan pengalaman pengarang ketika melakukan proses penciptaan karya sastra. Pengarang menciptakan berdasarkan subjektivitasnya saja. Bahkan ada yang beranggapan arbiter. Padahal ekspresif yang dimaksud berkenaan dengan daya kontemplasi pengarang dalam proses kreativitasnya, sehingga menghasilkan sebuah karya yang baik dan syarat makna. Para kritikus ekspresif meyakini bahwa sastrawan atau pengarang karya sastra merupakan unsur pokok yang melahirkan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan perasaan yang dikombinasikan dalam karya sastra. Karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengaitkan sebuah karya sastra dengan pengarangnya. Maka langkah pertama dalam menerapkan pendekatan ekspresif, seorang kritikus harus mengenal atau mengetahui biografi pengarang. Jadi biografi penulis karya sastra yang akan dikaji. Semisal dari orang yang ingin menganalisis tidak mengetahui biografi atau latar belakang dari si penulis tadi, maka untuk mengkaji sebuah karya sastra dengan pendekatan ekspresif itu hal yang tidak mungkin terjadi, karena jika ingin menganalisis sebuah karya dengan pendekatan ekspresif, maka harus wajib untuk mengetahui latar belakang atau biografi sang penulis. Kemudian langkah yang kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Ini mengenai analisis intrinsik seperti tema, gaya bahasa atau diksi, terus citraan dan sebagainya, kayak majas dan lain sebagainya itu. Jadi kesimpulan mengenai pendekatan ekspresif yaitu untuk melakukan pendekatan ekspresivisme ini, yaitu
Yang pertama harus mengetahui biografi seorang eh, penulis. Kemudian yang ketiga harus juga memahami unsur intrinsik karyanya. Nah, jadi pendekatan ekspresif ini pendekatan yang sangat menyangkut pautkan antara penulis dan karyanya, supaya tahu tujuan dari karya sastra yang dibuat penulis itu. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata salah dari saya. Itu dari saya sendiri. Semisal ada kata-kata yang benar dari saya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.